Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my rumah. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang cara menghancurkan lovebird kayak gitu ya. Kemarin teman-teman pada tanya, Mas, gimana tuh kok lovebirdnya semuanya pada gacor, yang PAUD maupun dewasa maupun yang udah tua kok tetap bisa gacor kayak gitu. Jadi masalah gacor ini kita mencari. Kalau lovebird kita sebenarnya hanya cuman main birahi ya teman-teman ya. Dimana ketika lovebird kita birahinya pas, itu pasti untuk titik gacornya pasti akan ketemu atau pasti akan gacor. Tapi ketika burung kita tuh mengalami birahi, pasti gacornya kurang, cenderung ngetik-ngetik tik tapi nggak ngelepas. Itu biasanya itu birahinya agak tinggi. Bisa juga karena kurang birahi. Kalau kurang birahi biasanya burung cenderung akan banyak tingkah atau loncat-loncat ke sana ke sini, terus biasanya ya jarang bunyi. Itu bisa juga karena kurang birahi. Nah, kalau masalah birahi atau enggak burungnya teman-teman itu udah saya sampaikan di konten sebelumnya. Ciri-ciri lovebird birahi itu seperti apa, terus bagi penanganannya. Nah, sekarang yang saya akan bahas gimana cara agar lovebird selalu gacor, yaitu kita harus ngepasin birahinya. Nah, burung birahi pas itu seperti apa? Biasanya setiap hari itu burung dari pagi sampai sore sampai malam biasanya akan tetap gacor itu teman-teman ya. Itu kalau burung pas birahinya. Tapi ini yang saya bahas bukan burung konslet ya. Kalau burung konslet mungkin semakin birahi dia akan tambah gacor kayak gitu. Cuman kalau terlalu birahi banget, burung konslet pun kalau jantan biasanya akan jadi lip sync ya teman-teman ya. Jadinya cuman gerak paruhnya aja tanpa ada suaranya. Itu biasanya dialami lovebird jantan. Lovebird jantan kalau terlalu birahi dia larinya ke lip sync. Nah, kalau udah jalan lapangan biasanya kalau sampai dia lip sync terlalu birahi biasanya kalau mau benerin agak susah. Tapi kalau lip sync dulu sebelum jalan biasanya kita ngeluarin suaranya itu lebih gampang itu. Oke, kembali lagi kita akan bahas yang lovebird yang biasa-biasa aja, yang nggak konslet ya teman-teman ya, atau lovebird vector, atau lovebird gacor, atau lovebird sardot. Kalau sardot itu biasanya untuk lovebird betina ya teman ya. Sardot itu apa ya kepanjangannya? Sarapnya pedot. Kalau nggak salah sardot itu seperti itulah teman-teman. Jadi perawatannya untuk lovebird gimana agar gacor? Kalau saya ya seperti biasa aja. Pagi keluarkan, setelah dikeluarkan burung mandikan. Kalau dia mau mandi sendiri ya biar mandi sendiri. Cuman kalau dia susah dimandikan ya dimandikan aja. Cuman teman-teman juga harus perhatian juga. Ada juga burung yang emang benar-benar dia nggak mau dimandikan. Kalau dia dimandikan akibatnya bisa stres. Kalau stres biasanya ciak bulu atau cabul kayak gitu. Teman-teman pasti pernah mengalami itu semuanya. Saya yakin untuk lovebird mania itu pasti mengalami lovebirdnya ciak bulu atau cabul. Itu kan bisa karena stres. Stres itu karena mandi, bisa karena kehilangan pasangannya, bisa karena terlalu tinggi pakannya. Nah, jadi macam-macam sih penyebabnya lovebird ciak bulu itu. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas tentang cari titik gacor. Oke, lanjut ya. Burung dimandikan, setelah itu jemur. Jemurnya berapa jam, Mas? Kalau saya 1 jam aja maksimal. Jadi kalau rata-rata ya paling 30 sampai 40 menit itu setiap hari udah oke banget untuk burung. Terus masalah pakan. Kalau teman-teman itu mau cepet gacornya, ya mau nggak mau
harus pakai pakan yang agak kenceng. Tapi kalau teman-teman itu dari indukan yang udah tua, misal nih kayak saya kan punya kan indukan yang umurnya udah 6 tahun 7 tahun, biasanya pakan millet putih aja burung udah gacor dari kecil. Nah itu bedanya lobet yang indukan muda sama indukan yang tua, biasanya gitu teman-teman. Kalau indukan muda itu biasanya gacornya sekitar umur 3 bulan setengah sampai 4 bulan. Tapi kalau indukan yang sudah tua-tua itu biasanya anak-anaknya cepet gacor. Karena apa? Cepet juga birahinya kayak gitu. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai pakan kenceng untuk lobet yang dari indukan yang masih muda. Teman-teman nggak perlu pakai pakan kenceng kalau dari indukan yang sudah tua. Jadi yang teman-teman lakukan cukup, kalau indukan tua itu cukup pagi keluar mandi, setelah mandi burung dijemur, setelah dijemur diangin-anginkan, dikasih EF-nya apa, cukup jagung aja. Nah kalau masih teman-teman garap seperti itu kisaran 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu belum begitu gacor, nanti teman-teman naikkan pakannya sedikit aja. Pakannya naikin ke kenari seed, kasih kenari seed sekitar 15 biji aja. Nah coba nanti biasanya 2 hari sampai 3 hari udah akan kelihatan, oh ternyata dia gacor. Kalau dia udah gacor, ya udah berarti rawatannya cukup simpel seperti itu aja. Pakan millet putih campur kenari seed sekitar 15 gitu aja, terus sama kasih jagung gitu aja udah cukup banget gitu. Nah nanti teman-teman biar burung tetap gacor setiap hari, tetap gacor harian gacor. Gacornya di lapangan maupun di rumah ya kalau bisa teman-teman, jangan cuma gacor di rumah. Kalau cuma gacor di rumah ya mungkin namanya burung apa ya, kelangenan kalau nggak salah, cuman burung kelangenan aja. Cuman kalau kita semua kan nyetaknya itu kan lobet untuk kontes atau untuk lapangan, jadinya ya kalau bisa gacor di rumah sama gacor di lapangan. Jadi untuk settingannya burung yang rawatannya seperti itu lebih gampang teman-teman. Jadi cukup teman-teman itu harian cukup millet putih aja, setiap hari cuma millet putih aja. Terus nanti kalau mau lomba dari H-1 malamnya dimandikan, setelah mandikan kasih kenari seed, udah tinggal kerodong berangkat lomba. Itu lebih simpel. Kalau jagung nggak usah terlalu banyak. Kalau biasanya terlalu banyak jagung itu bisa mengakibatkan juga kalau untuk lobet birahinya agak naik juga. Nah itu juga mempengaruhi kegacorannya kurang. Nah kayak gitu. Terus perlu kasih EF apa ya namanya ya, kangkung nggak? Kalau kangkung menurut saya nggak usah, mendingan dimasak aja. Cuman kalau teman-teman suka main kangkung ya nggak masalah sih. Cuman kangkung itu naik birahinya itu lebih drastis, lebih cepat kayak gitu. Karena kalau kangkung kita kasih ke lobet untulan nih, kita kasih ke lobet untulan, bisa kita kasih setiap hari. Burung biasanya kalau lobet baby biasanya kan gajinya merem kayak gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena di kangkung itu emang cepat banget untuk naikin birahi kayak gitu. Jadi menurut saya nggak usah main kangkung lah, main jagung aja. Kecuali teman-teman nyetaknya lobet untulan. Kalau untulan pakai kangkung nggak masalah sih, 1 batang kayak gitu sama jagung nggak masalah. Terus agar burung tetap gacor, teman-teman perlu lakukan juga yaitu untuk mandi malam. Nah kemarin banyak yang tanya, Mas sebenarnya fungsinya mandi malam ini untuk apa toh? Apa sekadar agar burungnya basah atau agar burungnya kedinginan? Ya enggak juga sih. Semua yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Kalau mandi malam fungsinya untuk stamina burung, untuk mental burung, untuk durasi burung, terus ya tetap menjaga imun burung gitu. Jadi ketika teman-teman itu mungkin yang suka lomba malam, udah terbiasa mandi malam, itu nggak akan kaget juga kayak gitu teman-teman. Ya itu fungsinya mandi malam. Biasanya burung yang sering mandi malam juga lebih gacor juga. Selain itu bisa nggak buat nurunin birahi. Kalau teman-teman itu lakukan treatmentnya setiap hari terus bisa juga. Ada juga teman-teman yang sampai ekstrim pakainya mandi malam plus tambah air es. Itu udah serem banget lah. Kalau saya nggak pernah pakai itu soalnya. Cuman teman-teman bisa juga lakukan itu. Cuman kalau menurut saya
ya tapi nggak masalah sih kalau teman-teman terbiasa seperti itu, burungnya terbiasa seperti itu, is oke, nggak masalah. Tapi kalau yang nggak biasa, menurut saya nggak usah pakai RS, cukup pakai air aja sekitar mungkin kalau biasanya teman-teman mandinya itu 2 liter ya bisa jadi 4 liter gitu aja udah lebih dari cukup. Karena soalnya kalau pakai RS tuh kayaknya kasihan banget deh, jadinya gimana ya, yang penting mandinya ditambahin aja gitu, nggak usah pakai RS. Tapi kalau udah terbiasa pakai RS, burungnya nggak apa-apa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi teman-teman itu ada beberapa pilihan juga. Cuman kalau saya nggak pernah pakai RS, cuman intensitas mandinya saya tambahin aja. Kalau birahi banget biasanya mandi saya sampai 3 kali, mandi pagi, mandi siang, sampai mandi malam. Nah ya mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk gimana kita agar tetap bisa menjaga kestabilan titik gacor burung teman-teman ya. Rawatannya hanya simpel gitu aja. Cuman yang pengen ya, zaman sekarang teman-teman itu ada yang pengennya burungnya gacor terus. Kalau gacor terus ya teman-teman pakannya lebih tinggi lagi, pakan racikan, pakan kenceng. Kalau di saya misalnya pakan SKT ya teman-teman ya. Cuman teman-teman harus imbangi mandinya, harus jaga birahinya. Kalau udah pakai pakan kenceng, kalau saya biasanya tanpa EF ya teman-teman ya, cuman main pakan aja gitu. Kalau teman-teman main pakan kenceng itu, menurut saya jemur itu cukup 5 sampai 10 menit aja, itu udah lebih dari cukup. Karena ya teman-teman, kalau teman-teman itu udah main EF, main pakan kenceng, main jemur, nanti ketika birahi susah nuruninya. Nah jadi kayak gitu. Jadi lebih baik teman-teman itu kalau pakai pakan kenceng, jemurnya bentar banget aja, yang penting mandinya, burung akan gacor kok, udah gitu aja. Jadi lebih simpel juga perawatannya. Mungkin itu ya teman-teman ya untuk vlog hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.